Seperti biasa hari ini kita ibadah, kita mau buka cita bersama-sama ya teman-teman semuanya. Kita mau satukan hati dulu, kita mau berdoa. Bapak, thank you buat hari ini kalau kami boleh berkumpul lagi buat ibadah Tuhan. Saya mau semakin dekat lagi dengan Engkau Bapak, semakin hari biar ibadah pada sore hari ini biar dapat masuk dalam hati kami Bapak. Aku berkati dari awal hingga akhir Bapak dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mulai ibadah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sendiri-sendiri di rumah ya. Yang kameranya belum on, boleh di-onin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan jadi mati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ulang lagi dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yang katakan semuanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sekali lagi sama-sama. Selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat semuanya, kita puji Tuhan lebih lagi ya. Yang belum on kameranya di-onin. Oke, kita mau nyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terganti kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan dunia jaramu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang ada, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, aku dan perkasa. Kau sumber kemenangan,
yang berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja Mulia. Lagi dari awal ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan bicara Tuhan. Kau Raja atasku. Diangkat tangannya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ikutin Kohendro ya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Ikutin Edward ya. Raja Mulia ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Meminta selamanya. Yesus kaulah Dia. Raja Mulia. Sekali lagi sama-sama katakan. Raja Mulia. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ya, mari teman-teman kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita rasakan lebih dalam lagi kasih-Nya pada sore hari ini. Semuanya ambil posisi yang enak, yang nyaman. Kita mau lebih lagi masuk sungguh dalam hadirat-Nya. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan itu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tolong sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat
kau tuntun langkah. Walau ku tak dapat atas kenyataan itu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Jadi kamu tetap memandang padamu. Memandang padamu, kau tuntun langkah. Kalau kami tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan itu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada katakan dengan lembut. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Sekali lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Biarkan kami menyanyi padamu, Tuhan. Tuhan yang paling tinggikan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita keluarkan suara kita. Kita sembah Tuhan. Kita keluarkan suara kita. Kita bermazmur bagi hanya Dia, hanya Tuhan. Haleluya. Kami mau memandang wajah-Mu, hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya rancangan yang terindah bagi kami. Hanya Engkau yang inginkan. Kau tuntun kami, Tuhan. Sama-sama kita fokus, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami percaya rancangan-Mu indah. Hati kami dalam hidup kami
kami serahkan Tuhan, segalanya Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kau ada untukku, kau ada untukku. Sekali lagi, kau ada untukku. Bapak, thank you. Sehari Tuhan, kalau kami boleh memuji nama-Mu Bapak, kami boleh menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan malam hari, sore hari ini Bapak. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Bapak. Saya mau serahkan Tuhan semua rancangan kami Tuhan di tahun yang baru Bapak, di 2021 ini Bapak. Biarlah Engkau menyertai, Kau yang tuntun segala langkah kami Bapak di tahun yang baru ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapak. Biarlah ibadah sore hari Bapak tertanam Bapak dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Dan dapat Tuhan kami realisasikan Bapak dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kau juga berkati yang kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulutnya adalah hanya daripada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk beribadah sore hari ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Thank you ya tim pemuji ya untuk pelayanannya hari ini. Kakak percaya semuanya diberkati. Amin. Ya. Nah, di minggu pertama kalau Kak Dendi sudah membahas tentang bagaimana menemukan panggilan hidup kita, tujuan hidup kita gitu ya. Kemudian di minggu kedua Kak Hana mendorong kita untuk kita mempunyai kebiasaan yang baru, ya, pola berpikir yang baru, cara yang baru, kebiasaan yang baik yang dimulai dari hal-hal yang kecil, ya. Sehingga kita mempunyai gaya hidup yang baru, mempunyai value yang baru, nilai-nilai yang baru, perspektif yang baru juga. Oke? Nah, hari ini Kak Hendro mau bahas tentang apa sih yang seringkali menjadi halangan atau rintangan atau hambatan yang seringkali kita hadapi sehingga kita tidak dapat memenuhi tujuan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, gitu ya. Nah, kita hari ini back to Bible, gitu ya. Kita mau belajar apa yang sudah terjadi di Alkitab, gitu ya, supaya kita tidak mengulangi hal yang sama seperti yang sudah tercatat di Alkitab, supaya kita lebih efektif, lebih efisien, efektif untuk sampai di goal yang kita akan capai nantinya. Oke? Sebelumnya Kak Hendro akan bahas di ini, akan bacain dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kakak rasa ini sangat cukup jelas sekali ya. Jadi kita suruh, Tuhan suruh supaya kita memperhatikan diri kita dengan seksama, bagaimana kita hidup hari-hari ini. Ya, jangan seperti orang yang bebal, ya, tapi seperti orang yang arif. Oke, nah kaitannya apa Kak dengan orang yang bebal ya? Hari ini kita mau belajar dari kisahnya bangsa Israel gitu ya. Bangsa Israel itu waktu zaman dulu itu bangsa Israel itu kan dijajah oleh Mesir ya kan? Nah, singkat cerita bangsa Israel ini dibebaskan dari penjajahan Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kita hari ini mau belajar dari situ ya, bagaimana bangsa Israel itu jadi masuk nggak sih ke tanah Kanaan menurut kalian? Tahu nggak ceritanya? Jadi masuk nggak nih bangsa Israel ke tanah Kanaan? Nggak jadi ya, nggak jadi ya. Padahal tujuannya sudah jelas ya. Kamu keluar dari Mesir untuk ke tanah perjanjian gitu ya. Tapi memang Tuhan tidak jelaskan di awal tanah perjanjian itu tanah yang kayak apa gitu, nggak tahu mereka gitu. Tapi yang pasti Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan mereka gitu ya. Lebih baik dari yang pasti lebih baik daripada penjajahan Mesir gitu ya. Yuk kita nggak lama-lama, yuk kita langsung buka di 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10 ya. Kalau yang masih mau mencatat, boleh ya. Dicatat. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. Kakak akan bacain buat semuanya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, ya. Sebentar Kak, sambil admit ini ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat, yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari antara mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat ke-10, dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 ini ya, yang terakhir. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Ya, jadi semuanya ini telah menimpa mereka itu menimpa bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu jadi contoh buat kita ya. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan, ya, peringatan buat siapa? Buat kita semua ya, bukan hanya buat bangsa Israel zaman dulu ya, tapi buat kita semua ya. Bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Oke, teman-teman. Nah, seringkali kelima hal ini yang membuat kita tidak bisa memenuhi tujuan hidup kita dengan baik ya. Seringkali itu yang merintangi kita, menghalangi kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di ayat 6 dikatakan apa? Bangsa Israel itu menginginkan hal yang jahat ya. Apa sih maksudnya bangsa Israel itu menginginkan hal yang jahat? Pada waktu itu bangsa Israel itu dipandang jahat, dipandang melakukan hal yang jahat kepada Tuhan karena mereka seringkali berontak kepada Tuhan, ya. Nah, kalau teman-teman ada waktu ya, baca nanti di Bilangan 14 ya, Bilangan 11, Bilangan 14 itu nanti di situ akan dijelaskan secara detail bangsa Israel ini betapa bebalnya, betapa mereka itu berontaknya sama Allah ya. Berontak maksudnya memberontak itu gimana sih? Memberontak itu sinonim dengan kata taat ya. Jadi intinya mereka itu tidak taat kepada Tuhan.
Kalau Tuhan suruh ke kanan, mereka mintanya ke kiri. Kalau Tuhan suruh ke depan, mereka mintanya ke belakang. Nah, kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya itu Tuhan memandang segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sebagai hal yang jahat. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita tahu ya, definisi taat itu apa? Kak Hendro kasih definisi taat ya buat kalian ya. Definisi taat itu melakukan sesuatu tanpa berbantah-bantah dan segera dilakukan. Ya, jadi nggak usah banyak tanya. Ini untuk apa? Suruh saat teduh misalnya. Ya nanti saat teduh ya. Ya sudah, saat teduh. Tuhan perkatakan firman. Ya udah, perkatakan firman. Nggak usah banyak tawar-menawar. Loh Tuhan, buat apa ya memperkatakan firman? Sia-sia loh Tuhan, ngapain aku baca firman? Padahal besok ada ulangan gitu ya. Nah, itu namanya berbantah-bantah teman-teman. Ya, yang namanya taat itu segera dilakukan tanpa banyak tanya, ya langsung dilakukan dan setepat melakukan seperti apa yang diperintahkan. Itulah definisi dari taat. Oke ya, jelas ya. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Tidak demikian. Nah, terus kaitannya apa nih Kak Hendro sama kita ya? Bagaimana kaitannya dengan kita? Apa hubungannya dengan menginginkan hal yang jahat itu dengan memenuhi panggilan hidup kita gitu ya? Nah, kaitannya sangat erat sekali teman-teman ya. Kalau kita tidak pernah taat kepada otoritas yang ada di atas kita, baik itu orang tua kita, guru kita, kakak-kakak yang ada di sini juga gitu ya. Bukan kita minta dihormati, no. Jauh daripada itu, tidak satupun dari kita mengharapkan penghormatan dari kalian gitu ya. Enggak. Bukan seperti itu yang kami mau, tetapi kita mulai belajar taat dari hal-hal yang kecil. Kalau kalian tidak taat dengan yang kelihatan, bagaimana kalian mau taat dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Enggak mungkin kan? Gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau ada suatu otoritas di atas kamu, pasti Tuhan punya rencana atas otoritas itu supaya kamu ada payung otoritas yang memayungi kamu gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari hari ini kita belajar yuk untuk taat kepada Tuhan ya. Taat kepada Tuhan itu apa yang Tuhan omongkan di Alkitab, apa yang Tuhan omongkan di Bible gitu ya. Kalian lakukan ya. Apa aja Kak? Contohnya yang simpel-simpel aja lah ya. Hormatilah orang tuamu, ayahmu, ibumu. Apakah kamu sudah melakukan? Jangan bersaksi dusta, suka bohong enggak? Atau apa? Kalau membunuh enggak ya mungkin ya. Tetapi hal-hal yang lain yang mendukakan hatinya Tuhan. Kalau kamu tahu itu enggak boleh untuk kamu lakukan, ya sudah, stop. Oke ya, clear ya. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang jahat, ya pastilah bagaimana mungkin kita dapat menyelesaikan tujuan atau rencana Allah di dalam hidup kita kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Jelas sekali ini ya kaitannya ya. Yang kedua, apa kesalahan kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yang kedua, mereka melakukan ada yang tanya tadi apa? Oke, tak lanjutin ya. Yang kedua, apa yang bangsa Israel lakukan yaitu mereka melakukan penyembahan berhala, teman-teman. Nah, ingat ya, apa yang mereka lakukan dengan penyembahan berhala ini, mereka membuat patung lembu emas. Ya, ingat ya, di Keluaran, Kak Idro nggak ada waktu untuk membacanya, di Keluaran 32, kalian boleh catat ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Nah, di situ mereka itu mencari sesuatu yang bisa disembah gitu ya. Mereka membuat patung lembu emas. Nah, tentunya kaitannya dengan kita hari ini apa, teman-teman? Kaitannya dengan kita itu mungkin kita nggak seperti mereka ya. Kita nggak kengangguran untuk membuat patung lembu emas atau menyembah pohon atau menyembah patung-patung yang lain. Kak Hendro rasa setiap dari kita nggak ada yang sudah nggak ada yang begitu ya, nggak ada yang masih menyembah sesuatu gitu ya, menyembah meja atau menyembah kursi, nggak ada kayaknya ya. Tetapi teman-teman, coba yuk kita lihat prioritas hidup kita. Hari-hari ini apa yang menjadi prioritas yang terpenting di dalam hidup kita, yang itu
menjadi keharusan untuk kita lakukan. Ya, contohnya misalnya mungkin bisa jadi yang menjadi penyembahan berhala itu apa? Game, ya. Siapa yang terikat oleh game, ya, maunya ML terus gitu ya, Mobile Legend terus, Roblox terus atau apa yang lainnya lagi yang lagi banyak itu, nggak tahu lah Kak Endro apa aja ya. Tetapi teman-teman, yuk kita mulai belajar untuk memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, karena kita menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya, ya. Tuhan itu satu-satunya, bukan yang terutama ya. Kalau terutama itu salah. Kalau terutama itu berarti nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. No, tapi tempatkan Tuhan itu sebagai satu-satunya penguasa di dalam hidupmu. Ya, Tuhan ada di dalam studimu, Tuhan ada di dalam pekerjaanmu, Tuhan ada di dalam mainanmu, Tuhan ada di dalam hubungan-hubunganmu, ya. Nah, jadi tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya. Ya, karena Tuhan itu berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang nggak suka untuk dinomorduakan ya, karena itu makanya Tuhan waktu itu marah banget sama bangsa Israel karena mereka membuat patung lembu emas gitu ya. Mereka nggak nurut sama Tuhan, mereka nggak menyembah Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya, tetapi menciptakan idol-idol yang baru ya. Nah, kalau sekarang ya bisa jadi idolnya itu apa, misalnya artis-artis Korea misalnya ya, apa BTS lah, Blackpink lah, atau siapapun gitu ya, nggak tahu Kak Endro. Atau idol-idol di TikTok gitu ya, yang banyak banget di TikTok sekarang yang membanjiri gitu ya, idol-idol baru, YouTuber-YouTuber baru. Nah teman-teman, yuk kita nggak usah ciptain idol-idol yang baru lagi gitu ya, karena Tuhan sudah ngasih peringatan kepada kita untuk kita tidak melakukan hal seperti itu, ya. Oke ya, jadi prioritas kita, kalau kita punya, kalau Yesus itu sebagai satu-satunya, otomatis prioritas kita berubah, teman-teman. Prioritas kita berubah. Kita nggak lagi memprioritaskan yang lain selain apa yang Tuhan katakan, gitu ya. Nah, itu yang pelajaran kedua yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel ini. Yang ketiga, kesalahan bangsa Israel apa yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang ketiga adalah percabulan, ya, percabulan. Nah, percabulan jelas ya, percabulan ini jelas erat kaitannya dengan kita gitu ya. Loh Kak, apa hubungannya Kak percabulan dengan kita tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita? Sangat erat kaitannya teman-teman. Seperti yang Kak Andro sudah jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Dampak dari percabulan itu apa? Dampak dari percabulan itu membuat kita rendah diri, membuat kita kehilangan identitas diri kita, membuat kita tidak percaya lagi kepada diri kita sendiri gitu ya, membuat kita merasa bahwa jijik terhadap diri sendiri, melakukan dosa yang karena apa? Karena percabulan itu melakukan dosa terhadap dirinya sendiri, dan itu sungguh-sungguh itu akan menghalangi kita atau menjadi hambatan yang besar buat kita untuk kita menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Ya, nah contoh-contohnya apa nih Kak? Kalau percabulan yang kita lakukan gitu ya, ya jelas apa ya? Misalnya kalau kalian yang masih suka pornografi, ya stop ya, mulai dari sekarang stop. Onani, masturbasi, terus kemudian apa hubungan-hubungan yang nggak jelas, TTM-an lah, terus kemudian suka boleh ya, tapi yang nggak boleh itu sampai misalnya sampai pacaran, ciuman, apa gitu ya, itu belum waktunya teman-teman. Ya nanti di bulan depan nanti kita akan bahas kembali tentang hal ini, tapi nggak akan secara detail gitu ya. Tapi jelas Kak Endro apa namanya di sini berkata bahwa kalau kalian masih tidak bisa menguasai dirimu dengan baik, ayo jangan pakai kekuatanmu ya, karena kalau kita pakai kekuatan kita pasti nggak bisa gitu ya. Kak, aku terlanjur suka, Kak. Iya, tahu. Gimana? Tapi Tuhan berkata bahwa kuasailah dirimu dengan segala apa yang kamu punya gitu ya. Kuasailah dirimu. Jadi jelas Tuhan pengen supaya kita menguasai diri kita. Ya. Oke ya. Nah, jadi dari itu yang ketiga, yang keempat
apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang dilakukan oleh bangsa Israel yang keempat adalah mencobai Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, bangsa Israel ini parah banget menurut Kak Endro ya, mencobai Tuhan gitu ya. Jadi maksudnya mencobai Tuhan itu apa? Mereka ini selalu cari apa ya? Cari sesuatu hal yang menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kasih di dalam hidup mereka, gitu ya. Jadi misalnya nih, pasti Tuhan itu pasti ngampuni kita lagi, Mas. Walaupun kita walaupun kita ciptakan lembu emas, patung lembu emas, toh Tuhan mengampuni kita lagi. Terus kemudian, Tuhan itu kan baik, Tuhan pasti mengampuni kita. Itu pasti nggak akan terjadi di dalam hidup kita. Maksudnya Tuhan nggak akan membinasakan kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Hal-hal seperti itu yang diulang-ulang terus sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu ya di 1 Korintus 10 ini Tuhan kasih pelajaran buat mereka. Pada waktu mereka melakukan hal yang seperti itu langsung beberapa di antara mereka ada yang meninggal, ada beberapa mereka dipagut ular dan segala macamnya. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak suka kalau Tuhan itu tidak dihormati, seringkali kita mencobai Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita apa nih Kak? Kalau yang sering sekarang yang kita lakukan apa mungkin? Ya itu tadi yang seperti Kak Endro bilang, alah nggak apa-apa lah Kak berbuat dosa ini. Nggak apa-apa lah mau nyontek sekarang kan online semua ya. Ya mungkin kalian berkata bahwa nggak apa-apa lah ini lihat Brandly gitu ya, googling sana sini bukunya ditaruh di bawah gitu ya, bukunya ditaruh di bawah ya toh yang kelihatan cuman yang di atas dadanya aja gitu ya, padahal bukunya di bawah untuk nggak pernah belajar. Jadi tesnya semua murni kalau itu semua murni kalau itu cuma contekan semua. Ada yang merasa begitu? Kalau ada yang merasa begitu, bertobat ya. Itu namanya tetap mencuri, teman-teman. Ya, itu namanya tetap mencontek gitu ya. Ya, belajar. Kalau kalian nggak mau ya belajar, ya. Jangan seperti itu, gitu ya. Nah, itu namanya mencobai Tuhan. Terus apalagi mencobai Tuhan tuh misalnya nih, Tuhan pokoknya kalau aku nggak sembuh ya Tuhan ya, aku nggak mau ikut Tuhan. Nah kayak gitu, itu apa-apaan itu ya? Itu kan ngancam-ngancam Tuhan. Terus kemudian Tuhan kalau misalnya aku nggak jadian sama cewek berbaju merah itu Tuhan, ya aku nggak mau jadi orang Kristen lagi Tuhan. Ya, nah kayak gitu-gitu, itu namanya mencobai Tuhan teman-teman. Mencobai Tuhan apa lagi? Oh ya, aku pasti diampuni kalau aku ya udah makanya ya udah berbuat dosa sesukanya lah. Pokoknya nanti minta ampun pasti diampuni. Teman-teman ingat baik-baik pelajaran yang Tuhan kasih ke bangsa Israel itu ya. Supaya kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya. Oke. Nah, kaitannya apa? Kalau kita seringkali mencobai Tuhan, ya mana mungkin kita bisa memenuhi panggilan hidup kita? Nggak mungkin, teman-teman ya. Toh kita nggak pernah nurut sama Tuhan. Toh kita menyanyiakan apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita. Ya, bangsa Israel kurang apa coba sama Tuhan? Ya, bangsa Israel itu bebal banget menurut Kak Endro ya. Ya semoga kita pun nggak sebebal itu ya kalau dikasih tahu gitu ya. Kita mau belajar untuk kita mau berubah gitu ya. Nah, poin yang kelima dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian adalah mereka selalu bersungut-sungut. Katakan sama-sama bersungut-sungut ya. Kelihatannya cuman gampang ya. Maksudnya kelihatannya cuman remeh-temeh. Alah cuman bersungut-sungut aja loh. Aku nggak membunuh, aku nggak lihat film porno, aku cuman ngomel, cuman bersungut-sungut, masa nggak boleh gitu ya. Nah, tetapi Tuhan kasih pelajaran nih buat kita semua supaya kita tidak mencontoh dan menjadi peringatan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu, gitu ya. Nah, mereka bersungut-sungut. Padahal ya teman-teman, kalau teman-teman baca dari bilangan tadi itu, Tuhan itu selalu setia loh pada setiap mereka loh. Ya, apa contohnya? Contohnya mereka waktu dipimpin dengan tiang awan dan tiang api.
itu bukti penyertaannya Tuhan. Kapan mereka harus bukan hanya penyertaan tapi pimpinan Tuhan, ya. Karena beda sekali ya penyertaan sama pimpinan Tuhan gitu ya. Nanti Kak Endro bahas di kapan-kapan deh. Nah, jadi apa namanya? Mereka itu sangat dipimpin oleh Tuhan loh. Tiang awan, tiang api. Terus kemudian apalagi mereka enggak pernah kekurangan, enggak pernah kelaparan ya. Selalu ada mana yang baru setiap hari. Ya, mana itu makanan yang Tuhan kasih jatuh dari surga gitu ya, jatuh dari langit, tiba-tiba ada makanan. Hari ini ada jatuh makanan gitu ya, tiba-tiba dari langit gitu. Enggak ada, ya. Adanya dari Bapak Grab, Bapak Gojek gitu ya. Nah, tapi hal itu sudah terjadi loh di dalam hidup mereka. Terus apa lagi? Mereka sudah lihat mujizat-mujizat yang Tuhan kasih. Contohnya apa? Mereka bisa melewati Laut Merah gitu ya. Terus kemudian mereka bisa minum dari batu dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali yang sudah mereka lihat. Tetapi teman-teman, dengerin baik-baik ya. Mujizat Tuhan itu tidak membuat mereka itu berhenti untuk bersungut-sungut. Nah, bagaimana dengan kita? Suka enggak kita masih ngomel-ngomel, masih enggak bersyukur dengan apa yang kita terima hari ini? Masih membandingkan satu sama lain. Kak, aku enggak kayak Patrick yang punya suara bagus misalnya. Aku enggak bisa nyanyi, itu membuat aku enggak bisa jadi YouTuber ini, Kak, gini. No, Tuhan pakai kita dengan apa yang ada di dalam kita, gitu ya. Contohnya siapa? Contohnya Musa, ya. Musa, ingat di Keluaran berapa itu? Di Keluaran 4 ayat 2, ya. Di Keluaran 4 ayat 2 itu Musa itu nggak pede gitu loh. Musa itu nggak pede sama Tuhan. Tuhan, masa aku sih Tuhan yang kamu pakai, Tuhan? Aku ini nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Masa ya orang Israel itu percaya kalau aku akan memimpin orang Israel ini keluar dari Mesir gitu ya. Tuhan cuma tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan jawab Musa waktu itu adalah, aku cuman yang ada di tanganku cuma tongkat, Tuhan. Ya itu Tuhan pakai Musa dengan tongkatnya. Ya. Jadi singkat cerita pokoknya Tuhan suruh Musa untuk lemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu berubah jadi ular dan lain segala macamnya. Jadi dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu pakai kita dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Bukan apa yang ada di dalam hidup temanmu, ya, bukan apa yang ada di dalam Edward atau di dalam siapapun, ya di dalam saya sendiri gitu, ya, di dalam namamu masing-masing gitu ya. Itu yang Tuhan akan pakai kita gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh lihat membandingkan dengan temanmu, membandingkan dengan keluarga yang lain, membandingkan dengan, Kak, aku kok nggak punya masa depan, nggak punya masa lalu yang baik seperti keluarganya Patrick misalnya. Kak, aku kok nggak punya keluarga sebaik keluarganya Victor misalnya. Nah, hal itu nggak perlu kamu pertanyakan, teman-teman. Ya, semuanya itu terjadi di dalam hidupmu, ya, karena Tuhan mau bentuk kita masing-masing sesuai dengan rencananya Tuhan masing-masing di dalam hidup kita. Jadi jelas ya teman-teman bahwa bersungut-sungut itu tidak menyelesaikan masalah di dalam hidup kita. Itu akan menjauhkan kita dari rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Kalau kita cuman setiap hari cuman bersungut-sungut, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak pinter, aku nggak begini, aku nggak begitu. Berkata-kata yang negatif terus terhadap diri kita gitu ya. Jadi jangan heran kalau kamu juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Kalau kamu nggak ya cuman jadi begitu-begitu saja. Nah, teman-teman, hari ini yuk kita mau berubah. Ya, dari 5 kesalahan bangsa Israel ini, kita nggak boleh ngulang lagi. Stop hari ini. Ya, kita mau stop hari ini. Kita mau tidak melakukan kesalahan yang sama karena Tuhan sudah katakan kisah ini ditulis supaya menjadi peringatan buat kita. Ya, menjadi peringatan itu supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada lubang yang sama, ya. Kalau bangsa Israel sudah melakukan itu, ya kamu jangan melakukan itu lagi, gitu ya. Oke ya, jelas ya. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, singkat cerita, terus siapa Kak yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu kan gitu kan ya? Ya, yang bisa masuk hanya 2 orang teman-teman, yaitu Yosua dan Kaleb. Gitu.
Nah, apa sih yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb sehingga dia bisa masuk ke dalam tanah perjanjian? Nah, itu kan. Nah, teman-teman, yang pasti yang Yosua dan Kaleb lakukan tidak melakukan 5 hal yang dilakukan oleh kebanyakan dari bangsa Israel itu tadi. Ya, yang pasti itu deh. Ya. Loh, Kak, terus selanjutnya apakah yang dilakukan oleh mereka? Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memenuhi fulfill his destiny, ya, memenuhi tujuan hidupnya, ya, memenuhi panggilan hidupnya. Ya, contohnya siapa selain Yosua dan Kaleb? Ada Nuh, ya. Nuh waktu diperintahkan untuk membuat bahtera, apa dia bertanya-tanya sama Tuhan? Enggak. Yang Nuh lakukan adalah dia cuma taat. Bayangin ya, Nuh itu sekarang ini kan ada Google, ada cloud, ada apapun gitu ya. Nah, tapi bayangin pada zaman Nuh, itu bahtera itu kayak apa, Nuh aja nggak pernah lihat gitu ya. Nuh aja nggak pernah tahu bahtera itu modelnya kayak apa. Terus ukurannya segini segitu. Nuh itu nggak bisa tahu, tapi Nuh bisa membayangkan di dalam pikirannya. Dia mengimajinasikan di dalam mimpinya, di dalam pemikirannya, di dalam apa yang ada di dalam otaknya. Diimajinasikan sama dia. Yang dia lakukan hanya taat. Ya, tidak banyak bertanya-tanya, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, diejek orang, ya jelas, ya, mendirikan bahtera di atas bukit gitu ya, diketawain sama orang gitu ya. Tetapi dia nggak peduli dengan apa kata orang, yang dia pedulikan apa kata Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nuh. Siapa lagi yang memenuhi tujuan hidupnya? Yusuf, ya. Yusuf dengan sebegitu dramanya, ya, kalau dibuat drama itu yang paling bisa laku berepisode-episode itu ya Yusuf, ya, kisahnya Yusuf, ya. Nah, Yusuf itu kurang apa coba ya dengan perjalanan lika-liku kehidupannya, tetapi akhirnya dia bisa memenuhi destiny-nya gitu ya. Nah, singkat cerita Yusuf itu bisa mengatur tentang 7 tahun kelaparan dan 7 tahun tentang kelimpahan. Ingat ya, kelimpahan dan kelaparan itu. Nah, dia bisa mengatur sedemikian rupa sehingga bangsa Israel tidak kelaparan, teman-teman. Ya, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ada lagi, siapa lagi? Contohnya lagi Abraham. Abraham juga sama, ya. Seperti yang Patrick tadi katakan ya di lagu yang terakhir. Walau aku tak dapat melihat, ya. Walaupun nggak dapat melihat loh, si Abraham ini nggak dapat melihat apa yang akan terjadi di depannya gitu ya. Masa dia bisa punya anak gitu ya dengan usia yang segitu, tetapi Abraham cuma percaya sama Tuhan. Jadi kunci dari orang-orang yang dari tokoh-tokoh Alkitab yang bisa memenuhi tujuan hidupnya karena mereka memulai segala sesuatunya dengan Tuhan, teman-teman. Ya, makanya judulnya Kak Hendro pada sore hari ini, Let's Begin with God, gitu ya. Ayo kita hari ini mulai semuanya, memulai segala sesuatunya itu dengan Tuhan. Tak rasa nggak terlalu terlambat kalau di minggu ya mendekati akhir-akhir minggu ini ya, di bulan Januari ini, kita masih mau memulai dengan Tuhan. Ya, memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Oke, yang terakhir kita buka di 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Oke ya, Kak Hendro akan bacain untuk kalian semua. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Oke, dari ayat ini, dari 2 Timotius 2 ini, yang kita baca barusan ada 3 profesi, yaitu seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Ketiga-tiganya mempunyai sesuatu yang sama, gitu ya, mempunyai value yang sama, nilai yang sama, yaitu apa? Ketiga-tiganya adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, persistence, ya,
kemudian mereka itu adalah orang yang benar-benar sabar, kemudian apalagi value-nya. Mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan tugasnya sampai akhirnya, ya. Kalau seorang prajurit, dia supaya dia berkenan kepada komandannya. Kemudian kalau seorang olahragawan, dia menyelesaikan pertandingannya. Seorang petani, dia tidak hanya cuma menanam, tapi dia sampai menuai. Yang dia tunggu adalah sampai menuai. Ya, percuma ya apa yang dilakukan kalau cuma hanya menanam tapi tidak bisa menuai. Ya, teman-teman ya. Jadi, yuk kita lihat dari kegigihan mereka, kita lihat dari apa yang mereka lakukan, bahwa dari 3 profesi ini, kita mau belajar sesuatu bahwa segala sesuatunya itu tidak mudah. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita berada memulai segala sesuatunya dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita untuk melakukan, untuk menyelesaikannya dengan baik, ya. Untuk memulai sesuatu dengan baik itu gampang, teman-teman, ya. Oh, aku mau mulai hari ini, mau memulai saat teduh, mau mulai baca Alkitab teratur hari ini. Oke, gampang. Tetapi untuk menyelesaikan sampai akhir, itu perkara yang lain, teman-teman. Itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Makanya dari itu, Kak Indro ingin setiap kita nggak hanya memulai dengan baik, tetapi kita dapat mengakhiri dengan baik. Seperti seperti Rasul Paulus berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Nah, hari ini Kak Indro ingin kita semua, Kak Indro ingin semua dari kita, termasuk Kak Indro, termasuk saya sendiri ya, Kak Indro mau menyelesaikan pertandingan Kak Indro di dunia ini dengan baik. Ya. Dengan apa caranya? Dengan memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Kalau kita memulainya dengan Tuhan, Kak Endro percaya kita dapat mengakhirinya dengan Tuhan. Amin. Oke, itu aja yang Kak Endro sampaikan pada sore hari ini. Yuk kita mari ambil sikap doa. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hamba selesai berkata-kata, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang meremahkan apa yang ada di dalam isi hatimu Tuhan, supaya setiap anak-anak-mu di tempat ini, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, hadirat-mu tetap nyata Tuhan di dalam hidup mereka. Engkau masih berkata-kata, Roh Kudus di dalam hidup mereka, gelisahkan mereka. Kalau ada hal-hal yang nggak beres Tuhan yang mereka masih lakukan di dalam hidup mereka, Engkau membuat hati mereka gelisah, sehingga mereka mulai ambil komitmen, mulai ambil keputusan yang tepat pada hari ini, untuk mereka mulai mengikut Engkau, benar-benar mengikut Engkau, memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Mereka nggak belajar dari, biarlah mereka hari ini belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Demikian juga Tuhan, biarlah mereka Tuhan, lewat apa yang dilalui oleh bangsa Israel, mereka tidak mengulangi hal yang sama. Mereka tidak jatuh pada dosa yang sama, jatuh pada lubang yang sama. Tetapi mereka Tuhan, tahu Tuhan, apa yang menjadi peringatan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak melakukan lagi hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak mengingini hal-hal yang jahat. Yang kedua, mereka tidak ingin mencobai Tuhan. Yang ketiga, Tuhan, mereka tidak bersungut-sungut kembali. Yang keempat, Tuhan, mereka tidak melakukan penyembahan berhala. Yang kelima, Tuhan, mereka tidak melakukan hal-hal yang cabul di dalam hidup mereka. Tuhan, dari kelima hal ini, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau, Tuhan, akan membantu mereka. Tuhan memberi kekuatan buat mereka sehingga mereka bisa memenuhi, Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah mereka menjadi seperti seorang prajurit yang berkenan kepada komandannya, yang selalu komit Tuhan terhadap komandannya, yang selalu taat Tuhan kepada komandan agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan, kami ambil komitmen Tuhan untuk kami jadi murid-Mu, kami menjadi prajurit-Mu Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami menyelesaikan tujuan akhir yang sudah Engkau berikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.
Amin, thank you Kak Hendro. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Kak Dendi kasih sedikit pengumuman aja. Jadi kita melalui situasi pandemi ini masih belum selesai dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita biasanya fellowship, kita bisa ke mall dan sebagainya, tapi beberapa waktu ini kita nggak bisa fellowship teman-teman, karena kita harus social distancing, kita harus di rumah aja supaya nggak tertular. Nah, kita ada bukan program sih, saya mau dorong, jadi teman-teman ada gerakan kita bisa mabar bareng, kita coba satu game, kemarin nyoba Mobile Legends, Kak Dendi juga nggak begitu ngerti bagaimana cara mainnya, kemarin juga baru belajar, ya nggak apa-apa, dan kemarin saya dengar dari, kalau nggak salah ada JJ bawa temennya, dan sebagainya, Kak Dendi senang banget bahwa itu bisa jadi ajang untuk kita menjangkau. Jadi bukan yang penting bukan mainnya, apalagi sampai ketagihan, bukan itu, tapi kita mau jangkau teman-temanmu yang ada di dunia itu, di dunia Mobile Legends tadi. Ya kita mau sepakat ya, kita mau ramaikan, toh kalau main itu kan biasanya lebih gampang ngajak teman-temannya toh. Jadi kita fellowship-nya, cari jiwanya dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman ramaikan ya, nanti barangkali ada dari tim kreatif ngasih pengumuman, teman-teman bisa coba aja. Saya juga nggak begitu jago main game, saya juga nggak ngerti Discord itu apa, awalnya juga diajari apa itu nanti supaya bisa saling kita jalin koneksi dan memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, live group hari Rabu. Kalau misalnya live groupnya Kak Elita jam 6 sore, kalau yang lainnya jam 7. Jangan lewatkan ya, kalau teman-teman ajak orang, sudah gabung di Mabar, bisa diajak ke live group dulu, atau diajak langsung ke ibadah. Ya, ibadah kita nanti ke depannya akan pakai Zoom for daily basis. Jadi untuk kondisi normal kita akan pakai Zoom terus. Kenapa? Karena kami lebih merasakan touch dengan teman-teman sekalian. Jadi lebih merasakan bahwa ya beneran ibadah gitu loh kalau kita nge-Zoom. Dan teman-teman yang masih belum mau untuk menghidupkan kameranya, Kak Dendi minta tolong deh minggu depan kita bikin sesuatu yang berbeda. Minggu ini Kak Dendi seneng banget ada beberapa orang yang benar-benar sudah melewati line-nya dan dia sudah berani untuk open cam gitu ya. Kak Dendi tahu bosen banget pasti pagi siang malam Zoom Kak. Pasti sama kakak-kakaknya juga bosen, tapi kita harus melewati pandemi ini dengan kemenangan gitu ya. Kakak-kakaknya bukan nggak ada masalah. Kalau Kak Dendi ceritakan sama kamu, masalahnya kakak-kakaknya banyak. Stres juga kakak-kakaknya ya. Untuk rambutnya ini buatannya Tuhan, nggak copot semua. Tapi nggak apa-apa, tapi kita mau melalui situasi ini dengan bersama-sama, kita mau bergandeng tangan, kita mau bareng-bareng. Ya, saya nggak sambut teman baru hari ini karena memang belum ada teman baru. Itu tandanya kita belum melakukan tugas kita dengan baik. Ya, next week saya berharap ada teman baru yang bisa disambut. Amin. Ya, dengan kita punya banyak cara, pakailah ornamen-ornamen yang kita punya supaya kita bisa dapat teman-teman yang baru. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang menghadapi krisis. Ada banyak bencana alam di mana-mana di bangsa ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus belum lepas kendali untuk bangsa ini, Tuhan. Lewat semuanya, lewat air mata, bahkan darah yang banyak sekali bercucuran di sana-sini. Kami percaya bahwa rencana Tuhan belumlah gagal untuk bangsa ini. Tuhan masih memegang kendali untuk bangsa ini, dan bangsa ini adalah milik Tuhan Yesus sendiri. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, Engkau beri dia hikmat untuk segala menteri dan jajarannya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan, Tuhan sendiri yang direct, Tuhan sendiri yang pimpin apa yang harus mereka lakukan supaya tidak ada yang salah jalan dan pandemi ini segera berlalu dan membuat kami bisa berkumpul lagi. Tapi thanks God untuk pandemi ini supaya kami bisa memahami betapa berharganya ketika kami bisa berkumpul, betapa berharganya ketika kami bisa memeluk satu dengan yang lain, ketika kami bisa chit-chat dengan orang, bukan dengan Zoom, Tuhan. Tuhan, kami merindukan saat itu, Tuhan, penuhi apa yang ingin kami lakukan itu, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah,
Tuhan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami adalah utusan Injil, kami adalah anak-anaknya Tuhan Yesus yang diutus untuk dunia ini. Warga negaramu adalah warga negara kerajaan surga. Apapun yang kau lakukan, for good and for bad, untuk baik maupun yang buruk, akan dikaitkan dengan kerajaan surga. Jangan bikin malu kerajaan surga. Bikinlah bangga Tuhanmu, bikinlah bangga Bapamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye.